Kita tuh setiap hari dikelilingi sama lautan data kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sebenarnya informasi itu? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas pertanyaan itu dan gimana jawabannya bisa ngebentuk realitas kita. Dan kita bakal pakai kacamata filsafat buat lihat ini semua. Nah, ini dia nih pertanyaan paling penting di zaman sekarang. Di dunia yang datanya nggak ada habisnya ini, apa sih yang benar-benar nyata? Coba dah pikirin, kita sering banget gonta-ganti peran antara diri kita yang asli sama avatar digital kita. Lama-lama batasnya jadi makin tipis, makin kabur kan? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, buat jawab pertanyaan segede itu, kita butuh alat bantu nih. Kita bakal pinjam kacamata dari bidang yang namanya filsafat informasi. Dan kita akan banyak ngobrolin gagasan dari salah satu tokoh utamanya, namanya Luciano Floridi. Menurut Floridi, definisinya tuh simple tapi dalam banget. Informasi itu ya data yang punya makna. Kelihatannya sepele tapi ini beda banget loh. Informasi itu bukan cuma deretan angka acak atau kode-kode gitu aja, tapi sesuatu yang punya arti. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya data mentah bisa berubah jadi sesuatu yang informatif? Nah, Floridi ngejelasin ada 4 syarat utama nih. Biar sebuah data itu punya makna, atau semantik istilah kerennya, dia harus, pertama, terstruktur. Kayak kalimat aja, butuh subjek, predikat, objek biar jelas. Kedua, harus bermakna, artinya bisa kita ngertiin. Ketiga, ya harus bener dong, sesuai sama kenyataan. Dan terakhir, yang gak kalah penting, harus relevan. Bayangin aja, data cuaca tahun lalu kan gak ada gunanya kalau kita mau tahu hari ini perlu bawa payung atau enggak. Oke, jadi kita udah ngerti ya bedanya data sama informasi. Tapi itu baru langkah awal. Sekarang yuk kita naik level. Kita lihat gimana informasi ini bisa jadi fondasi buat sesuatu yang jauh lebih powerful, yaitu pengetahuan. Coba lihat deh bedanya. Di kiri, kita cuma punya potongan-potongan data. 32, hujan, Senin. Ya, nggak jelas kan maksudnya apa? Bisa jadi nomor rumah, bisa jadi apa aja. Tapi begitu kita susun dan kasih konteks di sebelah kanan, pada hari Senin, suhu mencapai 32 derajat Celcius dan terjadi hujan, boom, tiba-tiba jadi jelas. Jadi ada artinya. Nah, kita baru aja menciptakan makna dari data mentah. Jadi ini kayak tangga gitu ya. Langkah pertamanya itu data, fakta-fakta mentah yang masih acak-acakan. Terus kita naik ke anak tangga kedua, yaitu informasi, di mana data tadi kita rapikan dan kasih konteks. Tapi loncatan terbesarnya ada di langkah ketiga. Gimana caranya informasi ini bisa jadi pengetahuan yang benar-benar bisa kita pakai? Nah, ini dia nih beda utamanya. Pengetahuan itu bukan cuma sekedar tahu kalau suhunya 32 derajat, tapi lebih ke paham apa artinya. Oh, 32 derajat berarti panas, mendingan pakai baju yang adem. Atau mungkin, oh tanamanku butuh disiram nih. Jadi pengetahuan itu terjadi waktu informasi udah masuk kepala kita olah dan kita terapin dalam tindakan. Keren kan? Oke, pegangan ya. Sekarang kita bakal masuk ke konsep paling besar dari Floridi. Sebuah cara pandang yang sama sekali baru buat ngeliat realitas kita zaman sekarang. Serius deh, ini bisa-bisa ngubah cara kamu mandang dunia. Gini, intinya begini. Coba pikir, selama ini kita selalu misahin kan, ada dunia nyata dan ada dunia maya atau online. Nah, menurut Floridi, pemisahan itu udah nggak relevan lagi. Itu cuma ilusi. Kenapa? Karena sekarang keduanya itu udah nyampur jadi satu. Udah nggak bisa dipisahin lagi. Dan ekosistem gabungan inilah yang dia sebut infosfera. Anggap aja infosfera ini kayak atmosfer kita, lingkungan tempat kita hidup. Jadi bukan lagi kita di dunia fisik terus sesekali main ke internet. Bukan. Tapi kita sekarang hidup di satu realitas utuh, di mana apa yang kita lakuin di dunia fisik bisa ngaruh ke dunia digital, dan sebaliknya. Udah jadi satu kesatuan. Oke. Kalau kita semua emang hidup di dalam infosfera ini, terus gimana dong dengan konsep ada atau eksis? Apa artinya jadi nyata di dunia yang kayak gini? Nah, kutipan ini nih intinya banget dari argumen Floridi. Dia bilang, pada dasarnya, to be is to be an informational entity. Ada berarti menjadi sebuah entitas informasi. Maksudnya, ya semua yang ada, beneran semua loh, dari gunung, batu, sampai email di inbox kamu, dari pikiran kita sampai profil Instagram, itu semua pada dasarnya adalah bentuk-bentuk informasi. Nah, ini bikin kita mikir lagi kan, apa sih artinya nyata itu? Apakah sesuatu itu baru bisa dibilang nyata kalau bisa kita pegang, kalau bisa kita sentuh? Menurut filsafat informasi, jawabannya nggak harus.
Disinilah masuk konsep yang agak filosofis. Namanya realitas ontologis. Gampangnya gini deh, sesuatu itu dianggap nyata kalau dia ada atau eksis, nggak peduli wujud fisiknya gimana. Contoh, batu itu nyata jelas karena fisiknya ada. Nah, pikiran kita gimana? Kan nggak bisa dipegang, tapi dia nyata kan karena dia ada di dalam kesadaran kita. Logika yang sama sekarang diperluas ke data digital. Data digital itu nyata karena dia ada di dunia digital dan bisa punya efek nyata di infosfera, bahkan bisa ngaruh ke dunia fisik kita. Jadi, key idea-nya adalah ini, nyata itu nggak harus berarti fisik. Nyata itu artinya eksis. Dan entitas digital kita jelas eksis kan? Coba pikirin, uang di rekening M-Banking kamu, itu nyata nggak? Jelas nyata. Reputasi profesional kamu di LinkedIn atau kenangan kamu yang tersimpan di Google Photos, itu semua adalah bagian yang sangat-sangat nyata dari hidup kamu sekarang. Istilahnya emang agak ribet nih. Reontologisasi. Tapi konsepnya keren banget. Maksudnya tuh gini, teknologi informasi itu bukan cuma alat buat mendeskripsikan realitas kita. Enggak, teknologi ini secara aktif mengubah fondasi dari realitas itu sendiri. Mengubah apa artinya ada. Coba deh kita refleksi ke hidup kita masing-masing. Identitas kita sekarang kan nggak cuma KTP atau muka kita doang. Ada juga profil LinkedIn kita, akun Instagram kita. Itu juga identitas kita. Tempat kita nongkrong juga nggak cuma di kafe, tapi bisa juga di grup WhatsApp, server Discord, atau bahkan di Metaverse. Jadi realitas kita itu bukan cuma sekedar diperluas ke dunia digital, tapi benar-benar lagi ditulis ulang dari dasarnya. Oke, mungkin dari tadi kita ngomongin hal-hal yang kedengarannya filosofis banget ya, abstrak gitu. Tapi, so what? Apa gunanya buat kita? Nah, ini justru punya dampak yang super nyata dan penting banget buat cara kita hidup sekarang. Di titik inilah filsafat gak cuma jadi teori, tapi jadi panduan hidup. Gini deh, kalau kita setuju bahwa dunia digital itu nyata, berarti kita juga harus terima dong kalau semua perbuatan kita di sana punya konsekuensi yang nyata juga. Ini mengubah cara kita melihat banyak hal. Artinya apa? Artinya nyebar hoaks atau ngerusak reputasi orang di online itu sama jahatnya kayak ngerusak properti fisik orang. Artinya, apa yang kita ketik di Twitter bisa punya dampak berantai ke kehidupan nyata. Dan ini yang paling penting, artinya ngomongin privasi data itu bukan lagi cuma urusan teknis buat orang IT, tapi jadi masalah etika yang mendasar buat kita semua. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita udah sepakat bahwa diri digital kita, profil kita, data kita, jejak kita, itu adalah bagian yang nyata dari diri kita, lalu apa dong tanggung jawab kita terhadapnya? Gimana cara kita merawatnya, melindunginya, dan jadi warga digital yang baik? Nah, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan etis terbesar yang harus kita jawab di zaman kita sekarang.